Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kehebatan Batara Katong dan Tombak Kyai Tunggul Naga, ditulis oleh Dharma Sasangka 2 September 2010. Raden Katong yang kemudian lazim disebut Batara Katong bagi masyarakat Ponorogo mungkin bukan sekedar figur sejarah semata. Hal ini terutama terjadi di kalangan santri yang meyakini bahwa Batara Katonglah penguasa pertama Ponorogo sekaligus pelopor penyebar agama Islam di Ponorogo. Batara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro. Cerita lain adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya V dari Selir, yakni Putri Campa yang beragama Islam. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit saat kakak tertuanya Lembu Kenongo yang berganti nama sebagai Raden Fatah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Lembu Kenongo mengikuti jejaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Prabu Brawijaya V yang pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya V dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Berdasarkan catatan sejarah, keturunan generasi ke-126 beliau yaitu Ki Padmosusostro disebutkan bahwa Batara Katong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau disebut juga Raden Harakali. Beliau adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya V dari garwa Pangrambe atau Selir yang tinggi kedudukannya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya V memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain, sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya bernama Pujangga Anom Ketut Suryo Ngalam, seorang panut Hindu yang berasal dari Bali. Tokoh yang terakhir ini kemudian desersi untuk keluar dari Majapahit dan membangun peradaban baru di Tenggara Gunung Lawu sampai lereng barat Gunung Welis yang kemudian dikenal dengan nama Wengker atau Ponorogo saat ini. Ki Ageng Ketut Surya Ngalam kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu, dan daerah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu ini dinamakan Kutu. Kini merupakan daerah yang terdiri dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Jetis. Ki Ageng Kutulah yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian disebut reog, dan reog tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit. Dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Bujangga Anom atau sering disebut sebagai Bujang Ganong yang bijaksana walaupun berwajah buruk. Pada akhirnya upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo inilah yang pada masa selanjutnya dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit, dan selanjutnya pandangan yang sama dimiliki juga dengan Kesultanan Demak yang notabene sebagai penerus kejayaan Majapahit walaupun dengan warna Islamnya. Sunan Kalijaga bersama muridnya Kiai Muslim atau Ki Ageng Mirah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo, dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yakni yang kemudian dikenal luas dengan nama Batara Katong, dengan salah seorang santrinya bernama Selo Aji
dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Lampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Saat Bathara Katong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Buddha, animisme dan dinamisme. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Bathara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya, Bathara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini dengan diiming-imingi akan dijadikan istri. Kemudian Niken Gandini inilah yang dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Korowelang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang. Pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Wringin Anom, Sambit, Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu ini disebut sebagai Gunung Bacin, terletak di daerah Bungkal. Bathara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan moksa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini dimungkinkan dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah dihilangkannya Ki Ageng Kutu, Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Bathara. Dari pintu inilah Katong kukuh menjadi penguasa Ponorogo, mendirikan istana dan pusat kota, dan kemudian melakukan islamisasi Ponorogo secara perlahan namun pasti. Pada tahun 1486, hutan dibabat atas perintah Bathara Katong. Tentu bukannya tanpa rintangan. Banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk makhluk halus yang datang. Namun karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Lantas bangunan-bangunan didirikan sehingga kemudian penduduk pun berdatangan setelah menjadi sebuah istana kadipaten. Bathara Katong kemudian memboyong permaisurinya, yakni Niken Sulastri, sedang adiknya Suromenggolo tetap di tempatnya, yakni di Dusun Ngampel. Oleh Katong, daerah yang baru saja dibangun itu diberi nama Pranaraga, yang berasal atau diambil dari sebuah babat legenda Pramana Raga. Menurut cerita rakyat yang berkembang, Pono berarti wasis, pinter, mumpuni, dan raga artinya jasmani, sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Kesenian reog yang menjadi seni perlawanan masyarakat Ponorogo mulai dieliminasi dari unsur-unsur pemberontakan dengan menampilkan cerita fiktif tentang kerajaan Bantar Angin sebagai sejarah reog, membuat kesenian tandingan semacam cemblungan dan lain sebagainya. Para punggawa dan anak cucu Bathara Katong inilah yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengembangan agama Islam. Dalam konteks inilah keberadaan Islam sebagai sebuah ajaran kemudian bersilang sengkarut dengan kekuasaan politik. Perluasan agama Islam membawa dampak secara langsung terhadap perluasan pengaruh dan berarti juga kekuasaan. Dan Bathara Katonglah yang menjadi figur yang diidealkan penguasa sekaligus ulama. Beliau kemudian dikenal sebagai Adipati Sri Bathara Katong yang membawa kejayaan bagi Ponorogo pada saat itu, ditandai dengan adanya prasasti berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Bathara Katong, di mana pada batu gilang tersebut tertulis Candra Sengkala, memet berupa gambar manusia, pohon, burung atau garuda, dan gajah yang melambangkan angka
1418 AK atau tahun 1496 Masehi. Batu kilang itu berfungsi sebagai prasasti penobatan yang dianggap suci atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala tersebut dengan menggunakan referensi Handbook of Oriental History dapat ditemukan hari wisuda Bathara Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo, yakni pada hari Ahad Pon tanggal 1 bulan Besar tahun 1418 Saka bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Selanjutnya tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo. Bathara Katong dikenal memiliki sebuah pusaka tombak bernama Kyai Tunggul Naga. Tombak ini memiliki pamor gudang, tangkainya dari sulur pohon jati dan terdapat ukiran naga dengan ukuran panjang kira-kira 60 cm. Ada dua versi tentang asal muasal tombak pusaka tersebut. Yang pertama versi keturunan Demangkutu Ki Ageng Suryangalam dan versi Babat Ponorogo. Versi keturunan Demangkutu menyebutkan bahwa tombak Kyai Tunggul Naga dulunya milik Ki Ageng Suryangalam yang menjadi Demang di Kutu, di mana Demang Suryangalam yang sebelumnya pujangga di Istana Majapahit pergi meninggalkan istana karena kecewa. Nasihat-nasihatnya untuk menata negeri Majapahit tidak didengarkan oleh Prabu Kertabumi. Menjelang runtuhnya kerajaan besar itu, keadaan negeri semrawut, bobrok. Banyak gerakan separatis ingin memisahkan diri dari Majapahit. Sikap oposan Demang Suryangalam ini membuat Prabu Kertabumi marah. Ia kemudian menyuruh salah seorang putranya yang bernama Raden Bathara Katong untuk menangkap Demang Suryangalam. Setelah berhasil mengalahkan Demangkutu, Raden Bathara Katong kemudian memiliki tombak Kyai Tunggul Naga. Adapun tombak itu aslinya berasal dari Tuban, pusaka Adipati Tuban Ronggolawe. Tombak Kyai Tunggal Naga dikenal sebagai pusaka yang sangat ampuh. Bagi masyarakat Ponorogo, Bathara Katong adalah tokoh dan penguasa pertama yang paling legendaris dalam masyarakat Ponorogo. Sampai saat ini, Bathara Katong adalah simbol kekuasaan politik yang terus dilestarikan oleh penguasa di daerah ini dari waktu ke waktu. Tidak ada penguasa Ponorogo yang bisa melepaskan diri dari figur sejarah legendaris ini. Demikian kisah Bathara Katong dan tombak Tunggul Naga yang legendaris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.